Kedua ini kita lihat terkait dengan kerangkanya ya, pada kubus dan balok. Kenapa kubus dan balok? Karena biasanya ini nanti yang sering dijadikan sebagai objek ya, sebagai sarana untuk menentukan jarak sama sudut ya. Jadi selanjutnya minggu depan terkait dengan jarak dan sudut sebenarnya. Jadi ini sekilas kita lihat terkait dengan keberadaan kubus dan balok gitu ya. Oke, ini sama kayak yang tadi, standar kompetensi dasarnya juga mungkin bisa kalian lihat ya. Oke, pertama mungkin kita lihat terkait dengan kubus ini ya. Kubus kan kira-kira seperti ini ya. Misalkan kan kubus itu disimbolkan dengan huruf besar ya kan, A B C D E F G H. Ada beberapa informasi sebenarnya yang bisa kita lihat dari kubus ini ya kan. Pertama mungkin sisi kubus ini ada 6 ya, kiri kanan, muka belakang, atas bawah kan gitu ya. Oke, kemudian rusuk kubus ini ada berapa rusuk kubus? Ada 12 ya kan. Nah, tadi kalau sisinya ada 6 ya, kayak yang tadi ya, kiri kanan, atas bawah, muka belakang ya kan. Kalau rusuknya ada berapa? Ada 12 ya. Mana aja itu? 4 di bawah, 4 di atas, 4 berdiri, ya kan? Oke, kira-kira gitu ya, secara sederhana. Kemudian yang selanjutnya ya, terkait dengan kubus ini ada 8 titik sudutnya. Berarti sudut-sudutnya inilah ya kan. Titik A, titik B, titik C, titik D dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, itu namanya titik sudut. Kemudian selanjutnya diagonal sisi kubus. Ya, diagonal sisi. Berarti memotong di tengah dia itu kan. Gini ya, macam kalau ruangan kita ini. Mana dia misalkan A D F G. Bisa, ya kan? A D F G. Ya. Nah, ada 12 katanya. Panjang diagonalnya berapa? S akar 2. Apa itu S? Panjang sisinya ini ya kan? Nah, misalkan kalau 2 cm ini, maka panjang diagonal sisinya ada berapa? 2 akar 2 ya. Nah, kan S akar 2 ini kan? Nah, S tadi panjang sisinya ya kan? Diagonalnya AF. Banyak sebenarnya ya. Diagonal sisinya. Karena dalam satu sisi ada 2 kan? Dalam satu sisi ada 2 diagonal sisinya. Ada 6 sisinya, makanya 2 kali 6. Berarti ada 12, ya kan? Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, terkait dengan ini diagonal ruang. Ada berapa diagonal ruangnya? Kubus ada berapa? Ada 4 ya. Nah, apa aja dia? A ke G ini, ya kan? Oke, terus apa lagi? Ya, H ke B. Terus apa lagi? Ya, C ke E. Nih, C ke E. Terus apa lagi? D ke F. Gitu. Ada berapa? Ada 4 ya. Oke, jadi ada 4. Kalau ditanya nanti berapa panjang diagonal ruangnya, berarti nilai dia S akar 3. Jadi kalau kita buat misalkan 2 cm sisinya, berarti panjang AG berapa panjang AG? Berapa? 2 akar? Iya, 2 akar 3. Nah, gitu. Berapa panjang EC? Sama juga. 2 akar 3. Kan diagonal ruang dia kan? Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ada 6 katanya. Mana diagonal bidang itu? Inilah dia contohnya. A B G H. Ya kan? A B G H. Ini ke sana, atas ke bawah. Ini ke sini, ini ke sini, ya kan? Terus mana 2 lagi? C E F. C E F.
BD ABGH ini ya, ABGH CDEF berarti memotongnya, ya kan? CDEF itu ini, ya kan? Oke, gitu juga BCHE ke sana, itu juga ini ke sini, ya kan? Oke, bisa juga ini, nah, atau ini juga ke bawah. Nah, makanya ada 6 ya. Nah, itu namanya dia diagonal bidang. Kira-kira gitu ya. Oke, nanti kalau dikaitkan dengan luas permukaan sama volume, ya luas permukaan itu kan ada 6 sisinya. Satu sisi kan sisi kali sisi kan? Nah, makanya sisi kali sisi, makanya 6 sisi kuadrat. Kalau ditanya volumenya, kalikan aja semua, sisi kali sisi atau panjang kali lebar kali tingginya sebenarnya itu kan. Kebetulan panjang lebar tingginya sama semua panjangnya, yaitu S, makanya S pangkat 3. Gitu, kira-kira ya secara sederhana. Bisa dipahami kira-kira itu ya? Oke, yang kedua kita lihat terkait dengan balok. Ya. Apa beda kubus sama balok? Hmm? Kubus itu balok enggak? Balok itu kubus enggak? Mana yang betul? Mana yang betul? Kubus itu termasuk balok atau balok itu termasuk kubus? Balok itu termasuk kubus. Gimana? Balok itu termasuk kubus. Balok termasuk kubus. Kubus termasuk balok. Kalau balok, ya kan? Kan belum tentu sama panjang lebar tingginya kan? Nah, makanya balok itu belum tentu kubus. Tapi kalau kubus pasti balok. Nah, kira-kira gitu ya. Hampir sama. Ya, ada namanya alas tutup samping kiri kanan, depan gitu ya kan. Nah, misalkan kalau kita buat di bawah ini panjang, ini lebar, kemudian ini tinggi. Ya, sisinya juga hampir sama dengan yang tadi. Oke, juga ada 12 rusuk, 4 pasang yang sama panjang. Panjangnya ada 4, lebarnya juga ada 4, tingginya juga ada 4, gitu ya. Ada 8 juga titik sudutnya, sama kayak yang kubus tadi ya. Oke, kemudian untuk menentukan panjang sisinya, ya diagonal sisi pada balok dapat dihitung dengan menggunakan Pitagoras. Ya, panjang diagonal. Nah, misalkan kalau dikasih tahu panjang sama lebar, panjangnya ini, lebarnya ini, ya kan? Maka bisa kita cari panjang diagonalnya ya. Berarti ini ya, ya kan? A ke C, kira-kira gitu nih kan? Nah, makanya panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kan kira-kira gitu ya. Nah, nanti kalau dikasih tahu di panjangnya misalkan 4, lebarnya misalkan 3. Berapa AC? Nah, berarti kita buat, ya kan? Berarti berapa nih? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya kan? 16 tambah 9. Berapa tuh? 25. Akar 25 berapa? 5. Berarti AC ini 5. Nah, kira-kira gitulah secara ini kan. Oke. Jadi terkait dengan menentukan panjang ininya nanti kita pakai Pitagoras ya. Oke, gitu juga ya kalau ke atas. Berapa panjang diagonalnya? CH. Karena di sini terhubung panjang sama tinggi, berarti itu yang kita kaitkan. Ya kan? Ini panjang, ini tingginya. Makanya panjang dengan tinggi yang terlibat. Ya kan? Oke, gitu juga. Nah, kalau di sisi kanan BG, berarti yang terlibat di sini lebar sama tinggi. Nah, jadi nggak ada masalah, ya. Panjang mana pun yang ditanya nanti arahkan aja dengan yang diketahui. Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian ini ya hampir sama ya. Kalau ditanya diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya ada berapa diagonal ruangnya? Ada 4 juga ya. Ya kan? A ke G, B ke H, C ke E, D ke F. Kan gitu kan? Nah, caranya untuk mencari diagonal ruangnya ini kuadratkan aja semua. Nah, gitu. Ya, P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Misalkan kayak yang tadi, panjangnya 4. Ya, lebarnya misalkan 3, tingginya misalnya berapa kita buat? 5.
Oke, berarti berapa ini? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti sama dengan 16 tambah 9 tambah 25. Berarti berapa nih? 50. Akar 50 berapa? 25 kali 2 atau 5 akar, iya, 5 akar 2 lah berarti panjang HB. Nah, kira-kira gitu secara sederhana. Ya kan? Oke, kalau ditanya berapa luas permukaannya? Berarti 2 kali panjang kali lebar. Kenapa ada 2 panjang kali lebar? Karena di bawah sama di atas itu kan ada 2 kan? Panjang kali lebar. 2 kali juga panjang kali tinggi. Kenapa? Karena di depan ini ada 2 panjang kali tinggi sama di belakang. Ya kan? Nah, gitu juga 2 kali lebar kali tinggi. Kenapa? Karena ada 2 di kanan sama di kiri. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Jumlah rusuknya ini. Nah, kira-kira gitulah secara sederhana. Bisa dipahamin ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman ya? Oke, kalau nggak ada masalah, ini hanya memperkenalkannya aja sebenarnya. Ini mungkin sebagai latihan nih ya, bisa kalian kerjakan gitu ya.